Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Maya Safira, nomor induk mahasiswa 1720210020. Saya mahasiswa dari kampus Ukrida, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Program Studi Optometri. Presentasi ini merupakan pemenuhan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Ocular Disease and Neuro-Ophthalmology dengan dosen Bapak Dr. Michael. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah tentang retinopati diabetika. Saya akan share screen terlebih dahulu. Pokok bahasan yang akan saya sampaikan adalah definisi tentang retinopati diabetika, kemudian klasifikasinya apa, dilanjut dengan faktor resikonya, kemudian gejala klinis, pemeriksaan alternatif pengobatan, dan nanti diakhiri dengan kesimpulan. Sebelum membahas tentang retinopati diabetika itu, maka alangkah baiknya apabila kita terlebih dahulu mengetahui tentang diabetes mellitus, yaitu penyakit kronik degeneratif yang paling sering dengan angka morbiditas dan mortalitas yang tinggi di dunia. Nah, masalah utamanya yang terkait dengan penglihatan adalah keterlambatan diagnosis karena sebagian besar penderita pada tahap awal tidak mengalami gangguan penglihatan. Selanjutnya adalah retina. Retina adalah lapisan yang sangat tipis di bagian belakang bola mata yang sensitif terhadap cahaya. Di retina terdapat dua sel yang berfungsi untuk memicu impuls saraf melalui saraf optik ke otak untuk membentuk penglihatan, yaitu sel batang dan sel kerucut. Fungsi dari retina itu sendiri bertalian erat dengan penglihatan. Nah, di mana sel batang dan sel kerucut ini bertugas sebagai penerima atau reseptor cahaya yang akan memberikan visualisasi atas apa yang kita lihat, yang dilihat oleh mata. Nah, di bagian belakang retina itu ada cakram optik atau disebut dengan optic disc yang lebih dikenal dengan nama titik buta atau blind spot. Nah, wilayah blind spot ini pada retina berbentuk oval dengan ukuran 3 mm persegi. Ketika bayangan suatu benda jatuh ke bagian blind spot, itu cahaya tidak diterima oleh kedua sel. Nah, manusia tidak dapat melihat benda tersebut. Karena peran vital dari retina dalam penglihatan begitu besar, sehingga kerusakannya dapat menyebabkan kebutaan permanen. Nah, itu adalah tentang pengertian terkait diabetes mellitus dan retina secara garis besarnya. Ini adalah gambaran anatominya. Nah, sekarang kita berpindah pada definisi dari retinopati diabetika itu sendiri. Retinopati diabetika adalah terganggunya penglihatan akibat rusaknya retina pada mata. Nah, disebabkan oleh apa? Yaitu oleh komplikasi diabetes mellitus, yaitu terjadinya disfungsi progresif dari pembuluh darah retina yang disebabkan oleh hiperglikemia kronik, kerusakan sumbatan pembuluh darah halus. Kelainan patologik yang paling dini adalah penebalan membran basal endotel kapiler dan penurunan jumlah perisit. Nah, kemudian kita melihat pada epidemiologinya bahwa yang paling sering ditemukan retinopati diabetika ini pada usia dewasa, yaitu antara 20 sampai 74 tahun. Nah, kemudian pasien diabetes memiliki resiko 25 kali lebih mudah mengalami kebutaan dibanding yang tidak diabetes. Di Amerika, Australia, Eropa, dan Asia, jumlah penderita retinopati diabetika ini meningkat dari 100,8 juta pada tahun 2010 menjadi 154,9 juta pada tahun 2030, kenaikannya 30%. Nah, 30% ini terancam mengalami gangguan kebutaan. Dari seluruh kunjungan, ini kalau yang di Indonesia ya, dari seluruh kunjungan pasien poliklinik poliklinik mata di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, jumlah kunjungan pasien dengan retinopati diabetika ini meningkat dari 2,4% menjadi 3,9% pada tahun berikutnya. Nah, kemudian kita lihat pada faktor resikonya. Nah, faktor resiko yang besar itu adalah pada
penderita yang durasi menderita diabetesnya sudah cukup lama atau lama waktu menderita diabetesnya. Kemudian kontrol gula darah yang buruk dan juga tipe diabetesnya. Hampir seluruh tipe 1 dan 75% tipe 2 setelah 15 tahun. Nah, kehamilan juga, jadi semua penderita diabetes mellitus itu beresiko retinopati diabetika pada apabila seorang perempuan mengalami kehamilan. Nah, kemudian hipertensi yang tidak terkontrol, kemudian adanya nefropati. Nefropati itu adalah penyakit ginjal yang disebabkan karena diabetes. Nah, kemudian faktor risiko lain kayak merokok, kemudian kegemukan atau obesitas, anemia, dan hiperlipidemia. Kita berlanjut pada klasifikasinya. Klasifikasi dari retinopati diabetika ini ada dua. Yang pertama adalah retinopati diabetika non proliferatif atau NPDR. Ini merupakan tahap awal perkembangan penyakit retinopati diabetika, yaitu terjadi kehilangan perisit kapiler retina dan sel endotel. Nah, NPDR ini mempengaruhi fungsi visual dengan mekanisme meningkatnya permeabilitas vaskular intraretina atau dialami pada edema makula dan derajat variabel penutupan intraretina kapiler pada iskemi makula. Ada beberapa jenis ya dari NPDR ini, yaitu minimal, kemudian ringan sedang, kemudian berat dan sangat berat. Nah, sangat berat ini ditemukan lebih dari 2 tanda pada derajat berat baru diklasifikasikan atau dimasukkan sebagai kondisi yang sangat berat. Kemudian klasifikasi berikutnya yaitu retinopati diabetes proliferatif atau disebut dengan PDR. Nah, PDR ini merupakan tahap selanjutnya yang lebih parah dari NPDR, ditandai dengan adanya neovaskularisasi. Iskemi retinanya berkelanjutan menyebabkan pelepasan faktor pertumbuhan endotel vaskular dan insulin-like growth factor, di mana mendorong pertumbuhan pembuluh darah baru pada diskus optik, pada iris, pada permukaan retina dan vitreus. Ini ada 2 jenis, yaitu yang pertama ringan tanpa resiko tinggi, kemudian yang kedua adalah berat. Nah, berat ini ditemukan gejalanya itu resikonya itu 3 sampai 4 dari faktor resiko yang ada. Nah, ditemukan juga adanya NVE atau new vessel elsewhere, kemudian ditemukan juga adanya NVD atau new vessel on the disc, dan kemudian pembuluh darah baru tergolong sedang atau berat yang mencakup lebih besar seperempat dari daerah diskus, dan terakhir adanya pendarahan vitreus. Kita berpindah pada gambar klasifikasinya seperti ini ya, ada normal mata normal seperti ini, kemudian ada kemungkinan atau pada kemungkinan adanya retinopati diabetika, kemudian ada yang NPDR, PDR, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan gejala klinisnya? Gejala klinisnya kita lihat dari 2 sisi. Yang pertama adalah pada gejala subjektif yang dapat dirasakan, yaitu kesulitan membaca. Kemudian penglihatan menjadi kabur disebabkan karena adanya edema makula, penglihatannya menjadi beganda, kemudian penglihatannya tiba-tiba menurun pada satu mata. Melihat lingkaran-lingkaran cahaya jika telah terjadi pendarahan vitreus, dan melihat bintik gelap dan cahaya yang kelap-kelip. Kalau gejala objektif pada retina, adanya mikroaneurisme, yaitu penonjolan dinding kapiler terutama daerah vena dengan bentuk berupa bintik-bintik merah yang terletak dekat pembuluh darah terutama pada polus posterior. Kemudian adanya perubahan pembuluh darah berupa dilatasi, adanya hard exudate, adanya soft exudate, kemudian adanya edema retina, kemudian adanya pembuluh darah baru atau neovaskularisasi. Nah, ini gambarannya mikroaneurisme, kemudian dilatasi, kemudian hard exudate, soft exudate, dan neovaskularisasi. Ini pada neovaskularisasi kita bisa melihat munculnya pembuluh darah baru yang lebih banyak jumlahnya, kemudian bentuknya berkelok-kelok dan dia irregular. Nah, ini adalah pemeriksaannya. Deteksi dini retinopati diabetika di pelayanan kesehatan primer biasanya melakukan pemeriksaan funduskopi, direct dan indirect. Kemudian pemeriksaan mata lengkap. Pertama tentunya pemeriksaan visus, kemudian TIO, tekanan bola mata, kemudian slit lamp biomikroskopi ini biasanya bisa mendiagnosa diabetik makular edema. Nah, kemudian genoskopi untuk melihat struktur mata, khususnya bagian sudut drainase mata. Nah, kemudian funduskopi untuk melakukan pemeriksaan syaraf matanya,
dan kemudian stereoskopik fundus fotografi dengan pemberian mediatricum sebelum pemeriksaan. Nah, kemudian pemeriksaan tambahan lainnya dengan angiografi fluoresensi fundus atau fundus fluoresensi angiografi atau FFA. Kemudian melakukan pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan optical coherence tomography atau OCT dan ocular ultrasonografi bila diperlukan. Nah, uji ini digunakan untuk menentukan ketebalan retina dan ada atau tidaknya pembengkakan di dalam retina akibat dari tarikan vitromakular. Bagaimana dengan penata laksanaannya? Medikamentosa, pengendalian glukosa tentunya ya. Pengendalian glukosa ini secara insentif pada pasien dengan diabetes mellitus tergantung dari insulin atau IDDM. Nah, menurunkan insidensi dan progresi retinopati diabetes ya dengan pengendalian glukosa ini. Kemudian intravitreal triamcinolone, kemudian uji klinis dari diabetic retinopathy clinical research network menunjukkan bahwa walaupun terjadi penurunan pada edema makular setelah triamcinolone intravitreal tadi, tetapi efek ini tidak secepat yang dicapai dengan terapi laser fokal. Nah, kalau dengan non medikamentosa dengan diet, ya diet makanan yang sehat dengan makanan yang seimbang penting untuk semua orang, terutama untuk pasien-pasien diabetes mellitus. Nah, kemudian aktivitasnya mempertahankan gaya hidup sehat dengan olahraga, tentunya yang teratur itu penting sekali untuk kita semua. Tetapi terutama untuk individu yang memiliki atau penderita diabetes mellitus. Nah, bisa juga penanganannya dengan terapi laser. Ada 3 metode. Yang pertama scatter atau pan-retinal photocoagulation atau PRP. Kemudian yang kedua adalah focal photocoagulation. Dan yang ketiga adalah grid photocoagulation. Nah, selain terapi laser tadi bisa juga dengan injeksi anti VEGF, kemudian dengan terapi bedah. Nah, vitrectomy ini, terapi bedah dengan vitrectomy ini selain pada retinopati diabetika juga bisa bagi pasien yang mengalami ablasio retina. Nah, kita masuk pada kesimpulan, retinopati diabetika adalah terganggunya penglihatan akibat rusaknya retina pada mata. Nah, ini disebabkan karena komplikasi penyakit DM atau diabetes mellitus, yaitu terjadinya disfungsi progresif dari pembuluh darah retina yang disebabkan oleh hiperglikemia kronik ditandai oleh kerusakan dan sumbatan pembuluh darah halus. Nah, WHO itu melaporkan 4,8% penduduk di seluruh dunia menjadi buta akibat retinopati diabetika ini. Pemeriksaan oftalmologi retinopati diabetika secara khas terbagi dalam diabetic retinopathy severity scale meliputi non-proliferatif, kemudian proliferatif dan makulopati diabeticus, dengan masing-masing temuan klinis yang khas pada tiap tingkat perkembangan penyakitnya. Terapi retinopati diabetik mencakup perawatan medis untuk kontrol gula darah dan terapi oftalmologi yang mencakup terapi bedah dan medikamentosa. Nah, demikian paparan saya pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.